Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Saputra dengan NBI 123180089. Saya mahasiswa Untak Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di video ini bertujuan untuk memenuhi tugas sosiologi pembangunan dari dosen Dr. Randes Widiatmo Eko Putra MA sebagai dosen mata kuliah Sosiologi Pembangunan kelas M. Di dalam tugas ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang narasi saya yang berjudul Indonesia untuk Maju. Kemudian, arti dari sosiologi pembangunan itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari atau menganalisis perubahan dinamik dari kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Sosiologi pembangunan juga berusaha untuk menjelaskan berbagai dampak positif maupun negatif dari pembangunan terhadap sosial budaya masyarakat. Terus, bagaimana kondisi pembangunan Indonesia saat ini? Menurut saya, pembangunan di Indonesia infrastrukturnya sangat lambat. Lambat karena apa? Karena adanya kendala berbagai tahapan proyek, mulai dari penyiapan sampai implementasi. Secara keseluruhan, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan seringkali mengakibatkan mundurnya pengambilan keputusan. Entah itu pada tahap penyiapan terhadap masalah akibat lemah kualitas penyiapan atau keterbatasan alokasi pendanaan. Selanjutnya, menurut saya proyek sering terkendala masalah pengadaan lahan yang berakibat pada tertundanya financial close atau proyek KPBU. Selain itu, dari sisi pendanaan sering muncul masalah terkait tidak ketersediaan dukungan fiskal dari pemerintah akibat ketidaksesuaian dan ketidaksepakatan atas pembagian resiko antara pemerintah dan badan usaha. Selain dukungan fiskal, keterbatasan jaminan pemerintah yang dapat diberikan pada proyek infrastruktur juga menurunkan minat investasi di Indonesia. Dilansir dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, juga pemerintah Indonesia terus berkomitmen dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan aturan RPJMN 2020-2024, di mana pembangunan berkelanjutan telah ditetapkan sebagai salah satu aspek bertujuan untuk memberi akses pembangunan yang adil dan inklusif serta menjaga lingkungan hidup. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan kualitas kehidupan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Hingga saat ini seluruh negara masih berjuang melalui upaya penanganan COVID-19 dan memulihkan ekonomi nasional. Melandasnya pandemi COVID di berbagai negara di seluruh dunia telah menyadarkan akan pentingnya aspek lingkungan dan sosial dalam aktivitas ekonomi. Hal ini membuat situasi pandemi menjadi momentum yang tepat untuk menerapkan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi, memperhatikan aspek-aspek berkelanjutan. Menurut saya, untuk saat ini adalah infrastruktur menjadi kunci sukses untuk pembangunan Indonesia saat ini. Mengapa demikian? Karena infrastruktur menjadi katalis dari proses pemulihan ekonomi akibat COVID-19. Tak bisa dipungkiri, pandemi menjadi salah satu faktor penghambat Indonesia menjadi negara maju. Pandemi sepanjang tahun 2020-2021 telah membuat tekanan besar bagi seluruh aspek, termasuk aspek pembangunan. Pembangunan infrastruktur saat ini merupakan jembatan menuju transformasi ekonomi. Untuk mempercepat transformasi ekonomi pasca pandemi, saya berharap tahun 2022 menjadi tahun pertama. Mudah-mudahan bisa lepas dari tekanan COVID-19 ini. Menurut saya, pemulihan ekonomi jangka menengah dan panjang bisa diatasi dengan 5 strategi. Yang pertama, menciptakan SDM berdaya saing. Yang kedua, meningkatkan produktivitas sektor ekonomi. Yang ketiga, inisiasi ekonomi hijau. Dan yang keempat,
pemanfaatan transformasi digital, dan yang terakhir pengintegrasian ekonomi. Selain infrastruktur, bidang pendidikan juga penting yang menjadi fokus untuk pemerintah. Seperti tanpa lelah negeri ini berjuang untuk terus berdiri tegak menghadapi COVID-19 dengan segala kekuatan yang ada, gotong royong berbagai pihak dan berjuang tanpa henti. Indonesia optimis dapat segera pulih dari krisis ini. Transformasi yang tanggap berkelanjutan di bidang pendidikan dan kebudayaan menjadi salah satu fokus pemerintah agar masyarakat maju, bangkit dan pulih dari situasi pandemi COVID-19. Berbagai kebijakan pun sudah diterbitkan pemerintah dan aneka program yang untuk dilaksanakan. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam melahirkan generasi-generasi penerus bangsa, apalagi di zaman globalisasi ini, di mana generasi muda dituntut memiliki pengetahuan serta kemampuan yang luas. Untuk melahirkan generasi yang berkualitas tentunya tidak terlepas dari sistem pendidikan yang diterapkan oleh setiap negara. Karena setiap negara tentunya memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda, di mana menurutnya paling cocok untuk diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia pastinya juga berbeda dengan pendidikan yang diterapkan di negara lain. Namun, tidak menutup kemungkinan ada sistem pendidikan Indonesia yang memiliki kesamaan berbagai negara lain yang bisa ditiru. Bicara soal pendidikan, ada beberapa yang perlu dibenahi di Indonesia saat ini. Menurut saya, yang pertama, transformasi kepemimpinan sekolah untuk memastikan guru-guru penggerak terbaik yang berbagai daerah yang berkesempatan menjadi kepala sekolah. Guru-guru terbaik yang memproyeksikan menempati posisi pimpinan sekolah tersebut juga akan mereka diberikan fleksibilitas dan otonomi dalam penggunaan anggaran dan penggunaan teknologi. Ini untuk meminimalisasi beban administrasi mereka sehingga bisa fokus kepada monitoring guru-guru di dalam sekolah mereka. Yang kedua, menurut saya strategi yang akan dijalankan ialah meningkatkan kualitas pendidikan profesi guru atau PPG agar bisa mencetak guru yang berkualitas. Untuk itu Kemendikbud segera membuka program profesi guru lokal dan internasional agar menjadi transfer pengetahuan dan keterampilan. Jadi pabrik guru kita harus diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya. Pelatihan guru sekarang sifatnya hanya teoritis tapi praktik, dan ada pelatihan dengan sekolah-sekolah yang kualitasnya lebih baik. Jadi bukan hanya seminar tapi dengan interaksi dengan antara guru dan guru. Kemudian menurut saya yang terakhir adalah melakukan transformasi pengajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Karena apa? Banyak guru yang tidak bisa mengajar dengan tingkat kemampuan siswa yang berbeda-beda. Jadi kurikulum harus lebih fleksibel dan sederhana atau orientasi kompetensi, dan juga dibantu dengan platform online yang membantu segmentasi pembelajaran. Jadi semua murid tidak harus mengerjakan tugas yang sama. Misalnya murid dengan kemampuan yang berbeda mengerjakan proyek yang berbeda. Jadi itu tadi penjelasan narasi singkat dan saran saya yang bertemakan pembangunan Indonesia untuk maju. Mohon maaf atas bahasa saya yang nggak teratur dan belepotan seperti ini, karena kita sama-sama belajar berpendapat. Sekian, saya Reza Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.